selamat bergabung dalam pembelajaran IPA kelas 8 tentang gerak pada hewan. Pada pagi hari ini harapan saya anak-anak tetap semangat dan ayo tetap berprestasi. Kita hari ini akan mempelajari gerak pada hewan dengan cara mari kita bersama-sama memperhatikan, melihat dan mengamati kehidupan sehari-hari pada hewan yang ada di sekitar lingkungan kita. Apakah semua hewan yang hidup di sekitar lingkungan kalian itu bergerak? Saya yakin anak-anakku jawabannya iya. Memang benar sekali. Semua hewan di sekitar kita ini melakukan gerak. Nah, apa tujuan hewan itu bergerak? Hewan itu bergerak mempunyai alasan atau mempunyai tujuan. Yang pertama, untuk mencari makan atau mangsa. Nah, contoh, anak-anak mungkin pernah melihat di sekitar rumah kalian ada kucing lari kencang mengejar tikus. Alasannya hanya satu, yaitu untuk mencari makan. Atau pernah melihat di TV ada harimau kencang mengejar rusa. Alasannya apa? Untuk mencari makan. Begitu pula ada ular mengejar kata. Alasannya juga untuk mencari makan. Jadi tujuan hewan bergerak yang pertama adalah untuk mencari makan. Kemudian tujuan yang kedua, hewan itu bergerak adalah menghindari dari predatornya atau pemangsanya. Ada rusa perlu lari kencang karena dikejar harimau. Tujuannya apa? Menghindari pemangsa untuk menyelamatkan diri. Kalian juga pernah melihat tikus lari kencang bersembunyi untuk menghindari kejaran kucing. Tujuannya adalah untuk menghindari hewan predatornya atau menyelamatkan diri. Jelas ini bahwa tujuan hewan bergerak yang kedua adalah untuk menghindari dari hewan predatornya. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu berkembang biak. Nah, bagaimana hewan itu berkembang biak? Kalian pernah mengamati hewan-hewan yang ada di lingkungan kalian. Misalnya ada ayam jantan mendekati ayam betina. Itu adalah proses untuk berkembang biak. Kambing jantan mendekati kambing betina. Itu adalah proses untuk berkembang biak. Jelas? Nah, semua hewan yang bergerak ini tentunya memerlukan alat untuk bergerak. Nah, berdasarkan alat geraknya, hewan itu ada macam-macam. Yang pertama ada yang bergerak dengan kakinya. Misalnya hewan-hewan yang berkaki 2, ada yang berkaki 4, berkaki 6, 8, 10, bahkan ada yang berkaki 1000. Ada pula hewan itu yang bergerak dengan menggunakan siripnya, umumnya pada hewan-hewan yang hidup di air. Misalnya ada ikan hiu, ikan paus, ikan cupang, dan sebagainya. Ada pula hewan itu yang bergerak dengan sayapnya. Biasanya ini hewan yang bisa terbang. Contohnya pada burung, ada burung Raja Wali, burung Nuri, burung cicak rowo, dan lain-lain. Ada pula hewan yang bergerak dengan perutnya atau dengan melata, contohnya ular.
Itu kalau hewan itu ditinjau dari alat geraknya. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak, mari kita perdalam lagi tentang gerak pada hewan ini. Kita mulai memperdalam gerak hewan yang hidup di darat. Hewan yang hidup di darat umumnya cara bergeraknya dengan cara bisa berjalan, bisa berlari, ada pula yang merayap, dan ada pula yang melata. Sehingga kecepatan hewan yang bergerak di darat itu berbeda-beda. Mengapa punya kecepatan gerak yang berbeda-beda? Nah, coba anak-anak perhatikan, ada tabel kecepatan gerak hewan di bawah ini. Nah, di sini Bapak tampilkan gambar hewan, ya, kita amati bersama. Ada yang pertama hewan gajah, yang kedua kerbau, yang ketiga kuda, kijang yang kelima, dan yang terakhir ceta atau macan. Dari kelima hewan ini kita lihat kecepatan geraknya ini berbeda-beda. Pada gajah kecepatan geraknya ini yang paling lambat 25 km per jam, disusul kerbau, dan yang paling cepat adalah macan 112 km per jam. Mengapa hewan-hewan ini mempunyai kecepatan gerak yang berbeda? Coba kita amati. Gajah ini dari kelima macam hewan ini kita lihat postur tubuhnya ini yang paling besar, sehingga mempunyai berat badan yang paling berat. Dan kita lihat otot dan struktur rangkanya juga besar, sehingga mempunyai energi inersia yang paling besar. Untuk energi inersia itu untuk tetap berkecenderungan diam, sehingga sangat besar, sehingga mengakibatkan kecepatan geraknya paling lambat. Kita bandingkan dengan kerbau, ini lebih cepat karena berat tubuhnya sedikit lebih kecil. Kita bandingkan dengan kuda yang mempunyai struktur otot dan rangka yang lebih ramping, berat tubuhnya lebih kecil, sehingga mempunyai energi inersia yang lebih kecil, menyebabkan kecepatannya lebih cepat. Apalagi dibandingkan dengan cita yang mempunyai bentuk tubuh yang kecil, struktur rangka dan ototnya ramping, energi inersianya paling kecil, sehingga kecepatannya paling tinggi. Ini yang menyebabkan bahwa hewan-hewan yang hidup di darat itu bisa mempunyai kecepatan gerak yang berbeda-beda. Kita akan mempelajari gerak pada hewan yang hidup di air. Contohnya ikan. Hewan yang hidup di air umumnya bergerak dengan sirip. Jadi semua ikan itu umumnya bergerak dengan sirip. Tapi tahukah kamu bahwa ikan itu dapat berenang juga memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik, yang sering disebut juga mempunyai bentuk tubuh streamline, yaitu gepeng seperti torpedo, untuk memudahkan berenang, melincahkan berenang di dalam air. Ikan juga sering mengeluarkan gelembung renang yang berguna untuk mengatur gerakan naik turunnya ikan. Jadi di dalam ikan itu punya gelembung renang, yang bisa mengakibatkan ikan itu bisa berenang naik dan turun. Kemudian ikan itu juga memiliki otot dan tulang belakang yang fleksibel. Tujuannya untuk mendorong ekor ikan di dalam air.
Dan sebagian ikan menggunakan gerak tubuhnya ke kanan dan ke kiri serta sirip ekornya untuk menghasilkan daya dorong ke depan. Kesimpulannya, umumnya hewan yang hidup di air, contohnya ikan itu bergerak dengan menggunakan sirip. Terus kita lanjutkan mempelajari gerak hewan yang hidup di udara. Contohnya burung. Ini burung. Umumnya bergerak dengan menggunakan sayap. Sayapnya ini tersusun atas kerangka yang ringan dan otot yang kuat, serta mempunyai bentuk yang melengkung. Melengkung seperti ini. Sehingga udara yang mengalir dari atas sayap ini lebih cepat daripada udara yang mengalir di bawah sayap, sehingga menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong yang efektif untuk pergerakan burung pada saat terbang. Nah, struktur sayap yang demikian ini disebut airfoil. Ketika sayap ini digepakkan, maka sayap akan memberikan gaya aksi terhadap udara di bawah sayap, sehingga udara akan mengalir ke bawah sesuai dengan hukum 3 Newton. Ketika benda pertama memberikan gaya aksi, maka pada benda kedua akan memberikan gaya reaksi pada benda pertama. Inilah yang menyebabkan burung itu bisa terbang. Demikian anak-anakku, belajar kita pada pagi hari ini tentang gerak pada hewan. Kesimpulannya bahwa gerak pada hewan itu mempunyai alasan, mempunyai tujuan. Yang pertama untuk mencari makan atau mangsa, yang kedua menghindari predator atau pemangsa, dan yang ketiga untuk berkembang biak. Dan berdasarkan alat geraknya, hewan itu ada yang bergerak dengan kaki, ada yang bergerak dengan sirip, ada pula yang bergerak dengan sayap, dan ada pula yang bergerak dengan perut. Untuk lebih mantapnya, ini ada tugas untuk sampean kerjakan. Dilihat di gambar ini ada tugas, ada tabel ini. Sampean kerjakan dan nanti dikumpulkan lewat WA. Ya, dikumpulkan lewat WA. Saya tunggu. Atau mungkin ada pertanyaan, guys. Bisa japri ke Pak Suwono. Ya, selamat mengerjakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.